Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita lihat kondisi saat ini, hampir bisa kita pastikan bahwa bulan Ramadan nanti kita ibadahnya di rumah. Rindu dengan masjid itu sudah pasti. Karena bagi orang-orang yang beriman pasti rindu dengan masjid. Seperti itu memang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antara ciri orang-orang beriman itu, kata beliau, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Banyak kawan-kawan yang bertanya, Pak Ustadz, bisa nggak kita dapatkan pahala atau keutamaan bulan Ramadan kalau kita ibadahnya di rumah? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, mari kita bahas tentang amalan apa sebetulnya yang merupakan amalan unggulan selama bulan Ramadan itu. Setidaknya ada 4 amalan unggulan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Lalu yang kedua adalah qiyamul lail. Lalu yang ketiga tilawatul Quran. Dan yang keempat adalah sedekah. Kita lihat yang pertama misalnya, puasa. Yang menjadi pertanyaan paling penting dari sini adalah, kira-kira tanpa masjid kita bisa puasa enggak? Tentu jawabannya bisa. Kira-kira tanpa masjid kita tetap bisa nggak mendapatkan pahala yang besar melalui puasa? Jawabannya juga tentu bisa. Bahkan kalau kita ingin melipat gandakan pahala puasa, misalnya 1 hari kita puasa tapi kita bisa mendapatkan pahala 2 hari puasa, atau 3 hari puasa, atau 4 hari puasa, itu juga bisa tanpa masjid. Anda berpuasa 1 hari, di hari itu Anda juga memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. Kalau setiap hari Anda memberi buka puasa 1 orang, berarti Anda berpuasa 1 hari, Anda dapat pahala 2 hari puasa. Tinggal dikalikan, kalau Anda misalnya setiap hari sampai 30 hari, Anda memberi 1 orang buka puasa, berarti Anda berpuasa 30 hari, dan Anda mendapatkan keutamaan berpuasa selama 60 hari, artinya 2 kali lipat. Dibayangkan bagaimana kalau Anda setiap hari memberi buka puasa untuk 2 orang, atau 3 orang, dan seterusnya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kita cinta, kita rindu memang dengan masjid. Tapi ingat, meskipun misalnya di bulan Ramadan nanti kita hanya bisa beribadah di rumah, tapi yang jelas bahwa ibadah utama yang pertama, yaitu puasa sepanjang bulan suci Ramadan, tidak akan berkurang pahala yang akan kita dapatkan meskipun kita tidak beribadah di masjid. Itu yang pertama. Lalu ibadah unggulan yang kedua adalah qiyamul lail. Nah, pertanyaannya juga sama. Kira-kira qiyamul lail ini butuh masjid apa enggak? Artinya Anda bisa enggak qiyamul lail tanpa harus di masjid? Jawabannya juga pasti bisa. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW sendiri kan cuma 3 malam beliau sholat taraweh di masjid. Selebihnya beliau tunaikan di rumah. Nah, artinya ikhwatal iman rahimakumullah, ibadah utama yang kedua tanpa kita melakukannya di masjid juga tetap kita bisa mendapatkan keutamaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin melipat gandakan pahalanya juga? Bisa. Dengan cara apa? Misalnya, 1, ya kesempatan pertama misalnya. Nikah lagi. Kalau di masjid, Anda sholat selama ini jadi imam atau jadi makmum? Jawabannya kan tentu jadi makmum. Nah, kalau Anda misalnya Ramadan kali ini sholat taraweh atau qiyamul lailnya di rumah, Anda terutama bapak-bapak punya kesempatan untuk menjadi imam bagi keluarga Anda. Dan sudah diakui oleh para ulama bahwa pahala menjadi imam dalam sholat pasti jauh lebih besar ketimbang daripada pahala sholat dan Anda menjadi makmum. Artinya sekali lagi, ini justru kita jadikan sebagai kesempatan. Ketika kita tidak bisa tarawih di masjid, jadikan sebagai kesempatan untuk meraih keutamaan yang lebih dari apa yang selama ini kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang lalu-lalu, dengan menjadi imam untuk keluarga kita. Apakah kita bisa melipat gandakan pahala juga dengan cara yang lain? Bisa. Seperti apa misalnya? Kalau kita tunaikan misalnya sholat tarawih itu kan biasanya kita lakukan di awal malam. Coba misalnya kita pindahkan waktunya di waktu yang paling afdol. Kapan waktu yang paling afdol itu? Kata Rasulullah SAW, sepertiga akhir malam. Jadi Anda sholat qiyamul lailnya di sepertiga akhir malam, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang Anda melakukan selepas isya.
Jadi sekali lagi, untuk amalan unggulan sepanjang bulan Ramadan yang kedua, insya Allah tanpa kita melakoni atau melakukannya di masjid, insya Allah itu juga aman. Kita tetap bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan itu. Lalu bagaimana dengan amalan yang ketiga? Amalan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Nah, pertanyaannya juga sama. Apakah tilawatul Quran Anda butuh masjid? Ternyata jawabannya juga tidak. Di rumah Anda tetap bisa tilawatul Quran, meskipun tentunya ya harus diakui, memang banyak godaan kalau di rumah. Kalau di masjid kan Anda misalnya duduk di masjid, Anda hanya akan bertemu dengan orang-orang yang juga sama-sama tilawatul Quran. Tapi kalau di rumah nanti misalnya, bisa jadi Anda mau tilawah, terus ada gangguan misalnya dari istri, ada gangguan dari anak-anak, dan sebagainya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita pandai-pandai untuk memanage waktu kita. Jadi tetap kita bisa tilawah di rumah. Misalnya dikhususkan memang setiap selesai sholat, saya khususkan waktu misalnya 5 menit setiap selesai sholat untuk tilawatul Quran. Komitmen dengan itu, maka insya Allah meskipun kita tidak ibadah di masjid, kita tetap bisa mendapatkan keutamaan besar sepanjang bulan Ramadan melalui tilawatul Quran ini. Lalu yang terakhir, amalan yang keempat, amalan unggulan sepanjang bulan Ramadan yang keempat adalah sedekah. Juga pertanyaannya sama. Apakah sedekah kita butuh masjid? Kan jawabannya juga tidak. Artinya, tanpa Anda melakukan ibadah di masjid, Anda juga tetap bisa mendapatkan keutamaan melalui amalan sedekah. Apalagi kalau misalnya untuk Ramadan kali ini, karena kita tidak bisa mendapatkan misalnya keutamaan beribadah di masjid, maka untuk Ramadan kali ini kita meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada sedekah kita. Kalau selama bulan Ramadan yang lalu-lalu, tahun-tahun yang lalu, misalnya Anda setiap harinya cuma sedekah 10.000, tahun ini bisa ditingkatkan misalnya dengan bersedekah setiap harinya 20.000. Itu insya Allah semua akan menjadi solusi bagi kita, agar supaya tanpa kita menunaikan ibadah-ibadah di masjid sekalipun, kita tetap bisa meraih keutamaan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan untuk Ramadan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.